Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang keseimbangan benda tegar dan titik berat. Adapun yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama definisi keseimbangan benda tegar, yang kedua syarat seimbang, yang ketiga contoh soal. Yang pertama, definisi keseimbangan benda tegar. Seimbang artinya keadaan benda yang diam. Kemudian, keseimbangan benda tegar merupakan kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Artinya, jika benda tegar awalnya diam, maka akan tetap diam. Kalaupun dia bergerak, dengan kecepatan konstan. Kemudian, adapun ciri-cirinya, yang pertama tidak bergeser, yang kedua tidak berputar, itu artinya diam. Kemudian, syarat seimbang, yang pertama syarat keseimbangan statis sistem partikel, yaitu benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada materi tersebut. Gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi saja. Kemudian, syarat keseimbangan sistem partikel yaitu sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya sama dengan 0. Gaya itu dapat diurai lagi menjadi sigma Fx sama dengan 0 atau jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0. Kemudian sigma Fy sama dengan 0 atau jumlah gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat keseimbangan statis benda tegar, yaitu suatu benda tegar berada dalam keseimbangan statis bila mula-mula benda dalam keadaan diam dan resultan gaya pada benda sama dengan 0, serta torsi terhadap titik sembarang yang dipilih sebagai poros sama dengan 0. Yang pertama, syaratnya itu adalah resultan gaya harus 0. Artinya, sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya sama dengan 0, gaya itu dapat diurai lagi menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kemudian yang kedua, resultan torsi harus 0. Artinya, sigma torsi harus sama dengan 0 atau sigma momen gaya sama dengan 0. Kemudian contoh soal. Sebuah balok digantung seperti gambar ini. Jika sistem dalam keadaan setimbang, berapakah besar tegangan T1 dan T2? Yang pertama, yang diketahui itu masanya adalah 10 kg, kemudian sudut pada tegangan tali 1 yaitu 53 derajat ini ya. Kemudian T2-nya sudut tegangan tali 2 yaitu 37 derajat yang ini. Kemudian yang pertama kita harus lakukan yaitu mencari gaya berat pada massa 10 kg ini dengan rumus W sama dengan M dikali G. Kan tadi masanya 10, masukkan 10 kg, kemudian G, gaya gravitasi atau percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Kemudian uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y.
karena ini membentuk sudut, jadi kita harus uraikan gaya-gayanya. Komponen tali di sumbu T, ini ya, komponen tali di sumbu T1 yaitu T1X dan T2X. Kemudian, begitupun yang tegangan tali 2 di sumbu X itu ini ya, T2X dan T2Y. Kemudian ini supaya kita tidak membingungkan, kita gambar yang lebih besar lagi di sini. Untuk sumbu X, gaya-gaya yang bekerja yaitu T1X dan T2X. Untuk sumbu Y, gaya-gaya yang bekerja yaitu T1Y dan T2Y yang setelah gaya-gayanya diuraikan di sini. Kemudian T1X itu bernilai positif karena arahnya ke kanan, dan T2X bernilai negatif karena arahnya ke kiri. Kemudian ini T1Y dan T2Y itu bernilai positif karena arahnya ke atas, sedangkan W atau gaya beratnya sama dengan 100 Newton bernilai negatif. Kemudian, uraikan berdasarkan trigonometri. T1X sama dengan ini, T1X. Ini ya, ini jangan lupa ini sudutnya. Ingat, sudut yang bersebelahan atau berseberangan itu sama ya. Jadi di sini juga sudutnya 53, di sini 53 derajat dan ini 37 derajat. Uraikan berdasarkan trigonometri. T1X yaitu ini ya, T1X, gaya-gaya yang bekerja yaitu T1 cos 53 derajat. Kenapa cos? Karena ini dia diapit oleh sudut untuk sumbu T1X-nya. Jadi cos di sini. Kemudian T2X-nya, T2X sama dengan T2 cos 37 derajat. Cos juga karena mengapit sudut. Kemudian T1Y, ini ya, T1Y sama dengan T1 sin 53 derajat. Kenapa sin? Karena dia tidak diapit sudut atau menjauhi sudut. Jadi sin di sini, sin 53 derajat. Kemudian T2Y sama dengan T2 sin 37 derajat. Kemudian ingat syarat seimbang, yaitu jumlah gaya sama dengan 0. Kemudian kita uraikan jumlah gaya pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, yang pertama perhatikan ini ya, sumbu X berarti T1X dengan T2X. Masukkan T1X, di sini kan positif. Jadi tidak usah ditulis positifnya, T1X. Kemudian dikurang dengan T2X sama dengan 0. T2X untuk menghilangkan nolnya kita pindah ruaskan. T1X sama dengan T2X. Masukkan T1X yaitu T1 cos 53, tulis di sini. T1X itu T1 cos 53 sama dengan T2 cos T2X yaitu T2 cos 37 derajat. Kemudian tulis kembali T1 cos dari 53 derajat, yaitu perhatikan di sini sudut-sudut istimewanya
Untuk cos 53 di sini, cos 53 derajat, yaitu 4/5, sama dengan T2 cos 37 derajat, sama dengan T2 cos dari 37 derajat, yaitu 3/5. Ini kan sama-sama penyebutnya 5, jadi kita coret. Menjadi T1 dikali 4 sama dengan T2 kali 3. Kemudian untuk mencari T1-nya, ini 14 ke sebelah menjadi bagi, jadi 4 bagi 3 dikali T2. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang kedua, kita cari jumlah gaya yang berada pada sumbu Y, yaitu sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y ini ya, T1Y dengan T2Y yang bernilai positif karena arahnya ke atas, dan gaya berat sama dengan 100, yaitu dia bernilai negatif karena arahnya ke bawah. Masukkan T1Y ditambah T2Y dikurang W sama dengan 0. T1Y ditambah T2Y sama dengan W, karena ini min W pindah ruas menjadi positif. Kemudian T1Y ditambah T2Y sama dengan, tulis di sini W-nya 100 karena W-nya tadi di sini 100. Kemudian T1Y untuk berdasarkan trigonometrinya, yaitu T1 sin 53 derajat ditambah T2Y berdasarkan trigonometrinya T2 sin 37 derajat sama dengan 100. Kemudian masukkan nilai T1-nya tadi untuk persamaan pertama, yaitu 4/3 dikali T2. Jadi tulis 4/3 dikali T2 dikali dengan sin 53, yaitu 4/5, ditambah T2 sin dari 37, yaitu 3/5 sama dengan 100. Kemudian ini karena ini adalah perkalian pecahan, jadi kita kali saja. 4 kali 4 menghasilkan 16, kemudian 3 kali 5 menghasilkan 15 dikali T2, ditambah 3/5 T2 sama dengan 100. Kemudian ini kan penjumlahan pecahan, jadi kita samakan penyebutnya, kita ambil penyebut 15. Ini ya, 15 dibagi 15 menghasilkan 1, 1 dikali 16 menghasilkan 16, kemudian 15 bagi 5 menghasilkan 3, 3 dikali 3 menghasilkan 9, jadi 16 ditambah 9 menghasilkan 25/15, 25 bagi 15, maaf ya, ini bisa kita sederhanakan menjadi masing-masing dibagi 5, menjadi 25 bagi 5, yaitu 5, 15 dibagi 3 menghasilkan 3, jadi 5/3 untuk bentuk sederhananya. Tuliskan di sini 5/3, ini sudah ya, ini ya, 16/15 ditambah 3/5 menghasilkan 5/3 dikali T2 sama dengan 100. T2-nya yang mau dicari, ini pindah ruas karena pecahan pindah ruas. Kemudian di sini 100 karena pindah ruas, jadi ini dibalik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, jadi menghasilkan 3/5. 100 bagi 5 menghasilkan 20, kemudian dikali dengan 3 menghasilkan 60 Newton. Jadi T2-nya yaitu besarnya 60 Newton. Kemudian substitusi persamaan 1. T1 sama dengan, ini kan tadi persamaannya, T1 sama dengan 4/3 dikali T2. Kemudian T1 4/3, T2-nya tadi sudah didapat 60 Newton, jadi tuliskan di sini 60 Newton.
60 dibagi 3 menghasilkan 20. 20 dikali 4 menghasilkan 80 Newton. Jadi T1-nya itu 80 Newton. Dan tegangan tali keduanya 60 Newton. Kemudian, untuk contoh benda tegar, kalian bisa mengaksesnya di YouTube. Ini linknya, silahkan dinonton untuk lebih jelasnya. Kita lanjut. Titik berat, yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi titik berat. Yang kedua, rumus titik berat. Yang ketiga, contoh soal. Adapun rumus definisi dari titik berat yaitu titik tangkap atau titik tumpu jika benda dalam keadaan seimbang. Adapun beberapa tipe titik berat, yang pertama garis, yang kedua bangun datar, yang ketiga massa, yang keempat bangun 3 dimensi. Kemudian rumus titik berat, yang pertama itu garis. Garis itu membahas tentang konsep panjang. Jadi kita simbolkan di sini L kecil. Jadi untuk mencari titik berat pada sumbu X, yaitu kita tuliskan di sini X0 ya. Sigma XI dikali LI per sigma sigma XI dikali LI per sigma LI sama dengan X1 dikali L2 ditambah X2 dikali dengan L2 ditambah seterusnya per L1 ditambah L2 ditambah seterusnya. Kemudian untuk titik berat pada sumbu Y dituliskan Y0 sama dengan sigma YI dikali LI per sigma LI sama dengan L1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 ditambah seterusnya per L1 ditambah L2 sampai seterusnya. Kemudian untuk bangun datar, karena bangun datar membahas tentang luas, maka kita simbolkan di sini A. Jadi ganti saja di sini A. Jadi rumusnya X0 sama dengan sigma XI dikali AI per sigma AI sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah seterusnya. Kemudian per A1 ditambah A2 ditambah seterusnya. Kemudian untuk titik berat pada sumbu Y-nya untuk bangun datar yaitu rumusnya Y0 sama dengan sigma YI dikali AI per sigma AI sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 ditambah seterusnya per A1 ditambah A2 ditambah seterusnya. Di sini kalau kalian mau cari titik berat pada sumbu X dan Y-nya untuk bangun datar, kalian ganti saja di sini. Untuk sumbu X-nya berarti X di sini, kalau untuk sumbu Y-nya berarti Y di sini. Kemudian untuk bangun datar, kalian harus perhatikan rumus-rumus untuk mencari titik berat. Ini kan untuk titik berat gabungannya, ini untuk setiap bangun datar. Yang pertama persegi panjang. Ini gambarnya untuk sumbu X-nya yaitu panjangnya, untuk sumbu Y-nya itu lebar. Jadi di sini titik beratnya untuk sumbu X rumusnya yaitu 1/2 panjang, karena ini panjang jadi 1/2-nya ini sumbu X. Kemudian untuk titik berat pada sumbu Y rumusnya sama yaitu Y0 sama dengan 1/2 dikali lebar, karena untuk sumbu Y-nya untuk persegi panjang yaitu lebar, jadi bagi duanya lebar yaitu di sini, jadi titik beratnya di sini. Nih pas di tengah-tengah. Kemudian untuk segitiga, untuk mencari titik berat pada sumbu X-nya untuk segitiga, karena untuk sumbu X-nya segitiga itu adalah alas dan
sumbu Y-nya yaitu tinggi. Jadi rumusnya X sama dengan 1/2 dikali alas. Ini bagi duanya alas, berarti di sini. Kemudian untuk sumbu titik berat pada sumbu Y-nya, Y0 sama dengan 1/3 dikali tinggi. Ini 1/3-nya tinggi. Jadi di sini titik berat untuk segitiga. Kemudian yang ketiga, setengah lingkaran. Gambarnya seperti ini. Untuk mencari titik berat pada sumbu X-nya yaitu 1/2 dikali diameter. Kemudian untuk sumbu Y-nya rumusnya 4R/3pi. Kemudian kita lanjut rumus titik berat pada bangun 3 dimensi atau volume dan luas permukaan. Ini rumusnya ya, kalian perhatikan saja, diganti saja di sini. Tadi kalau luas diganti A, kalau volume diganti di sini V. Kemudian massa, yang keempat massa. Tadi di sini kan kalau volume berarti V di sini. Kalau massa berarti simbolnya kan massa M. Jadi diganti di sini M. Kita lanjut saja. Kemudian contoh soal, dari gambar di bawah ini tentukan letak titik berat homogennya yang diarsir terhadap sumbu X dan Y. Perhatikan di sini ada dua benda. Benda pertama yaitu persegi dan benda kedua segitiga. Kita cari dulu satu-satu titik beratnya, titik berat masing-masing benda. Yang pertama, persegi, rumusnya untuk mencari titik berat pada sumbu X untuk persegi yaitu kita tuliskan di sini X1 sama dengan 1/2 panjang. Panjangnya di sini kan 6, jadi 6 bagi 2 menghasilkan 3. Jadi X1-nya sebesar 3 cm. Jadi titik berat pada sumbu X untuk benda yang pertama di sini di 3 cm. Kemudian untuk mencari titik berat pada sumbu Y-nya kita tuliskan Y1 sama dengan 1/2 lebar. Ini kan lebarnya, ini sumbu Y-nya. Lebarnya di sini 3, jadi tuliskan di sini 3. 3 bagi 2 menghasilkan 1,5 dikali dengan 1 menghasilkan 1,5 cm. Jadi titik beratnya pada sumbu Y untuk persegi yaitu di sini ya, anggap di sini 1,5 atau bagi duanya untuk sumbu bagi duanya sumbu Y untuk benda pertama atau persegi. Kemudian untuk mencari luas dari persegi kan rumusnya itu A sama dengan panjang kali lebar. Tulis di sini A1 sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya tadi kan di sini untuk benda pertama persegi yaitu 6 cm. Jadi tuliskan 6 cm dikali dengan lebarnya persegi yaitu berada di titik 3. Jadi di sini 3 cm. 6 dikali 3 menghasilkan 8 cm pangkat 2. Kemudian benda kedua yaitu segitiga. Ini ya, ini untuk benda keduanya. Kita cari dulu titik berat pada sumbu X-nya. Kita tuliskan X2 sama dengan 1/2 alas karena untuk sumbu X-nya ini ya, ini sumbu X-nya yaitu alasnya segitiga, jadi rumusnya 1/2 alas. Jadi alasnya dari segitiga ini berada di titik 6 dengan 3. Jadi 6 dikurang 3 menghasilkan 3 cm. Jadi alas dari segitiga ini yaitu 3 cm dibagi dengan 2 menghasilkan 1,5. Kenapa ditambah di sini 3? Karena untuk benda kedua untuk persegi dia tidak mulai dari 0 tapi mulai dari 3. Jadi ditambah di sini 3. Kalau misalkan gambarnya mulai dari 0 ya ditambah dimulai dari 2 misalnya ya ditambah di sini juga 2 cm.
Begitu. Jadi 1,5 ditambah 3 menghasilkan 4,5 cm. Kemudian Y2 sama dengan sepertiga dikali tinggi. Ini Y-nya ya untuk segitiga. Berarti tinggi dari segitiga yaitu dari titik 6 sampai titik 3. Jadi 6 dikurang 3 ya menghasilkan 3 cm. Maaf, di sini 3 ya, sepertiga bukan seperdua. Jadi sepertiga dikali 3 menghasilkan 1. Kenapa di sini juga ditambah 3? Karena untuk sumbu Y-nya tingginya itu mulai dari 3 untuk benda kedua atau segitiga, bukan tidak mulai dari 0. Makanya ditambah dengan 3. Jadi 1 ditambah 3 menghasilkan 4 cm. Kemudian rumus dari luas segitiga yaitu seperdua alas kali tinggi. Kita tuliskan A2 sama dengan seperdua dikali alas dikali tinggi. Tulis seperdua, alasnya tadi kan 3. Alasnya 3, jadi tulis 3 dikali tingginya juga 3. Jadi 3 kali 3 menghasilkan 9. 9 bagi 2, 4,5 cm. Kemudian kita cari titik berat gabungan bangun datar tadi, yaitu rumusnya X0 sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 per A1 ditambah A2. Tadi kan X1-nya 3, kemudian A1-nya 18, ditambah X2-nya tadi 4,5, A2-nya 4,5 per A1-nya tadi 18, ditambah A2-nya tadi 4,5. Jadi 3 kali 8 menghasilkan 54, kemudian 4,5 dikali 4,5 menghasilkan 20,25. Jadi 54 ditambah 20,25 dibagi dengan 18 ditambah 4,5 menghasilkan 22,5. Jadi 74,25 dibagi dengan 22,5 menghasilkan 3,3 cm. Jadi titik berat pada sumbu X untuk titik berat gabungannya yaitu 3,3 cm. Kemudian untuk sumbu Y-nya, titik berat gabungan untuk sumbu Y dirumuskan Y0 sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 per A1 ditambah A2. Y1-nya tadi 1,5, A1-nya tadi 18 ditambah Y2-nya tadi 4 dikali dengan A2-nya 4,5 per A1 ditambah A2, 18 ditambah 4, 5. Jadi 1,5 dikali 18 menghasilkan 27. Kemudian ditambah 4 dikali 4,5 itu menghasilkan 18. Jadi 27 ditambah 18 dibagi dengan 22,5 menghasilkan 2 cm. Jadi titik berat gabungan antara gabungan antara bangun datar persegi tadi dengan segitiga yaitu untuk sumbu X0-nya 3 cm dan untuk sumbu Y0-nya yaitu 2 cm. Ya, cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang elastisitas zat padat. Untuk itu, untuk hari ini ada tugas yang akan saya berikan yang saya akan kirimkan ke classroom-nya masing-masing.